Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu naik kereta api Kahuripan dari Blitar ke Kiara Condong, Bandung. Setelah 14 jam perjalanan menggunakan kursi tegak dan adu dengkul, pada pukul 7.15, kereta api Kahuripan tiba di stasiun Kiara Condong. Nah, di sini aku cuma memiliki waktu 40 menit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta naik kereta api Cikuray. Lokomotif ini merupakan mutasian dari Divre 3 Palembang, teman-teman, Dipo Kertapati. Saat aku ke Sumatera, pernah ketemu lokomotif ini dinas kereta api Bebaranjang, teman-teman, Bebaranjang swasta. Dan sekarang aku di Jawa naik Cikuray, ditarik lokomotif ini. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Kiara Condong pagi hari jam setengah 8 pagi. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Cikuray dari Kiara Condong ke Pasar Senen. Sebenarnya beberapa waktu lalu aku udah pernah naik kereta api Cikuray, teman-teman. Waktu itu rangkaiannya campur-campur, ada yang pakai premium stainless steel, premium 2017, dan premium modifikasi. Dan kalau aku dapat info, hari ini kereta api Cikuray masih tetap rangkaian campur-campur, teman-teman. Ada yang stainless, ada yang premium dari 17, dan ada yang modif premium. Nah, selain rangkaian campur-campur, hari ini juga lokomotif kereta api Cikuray spesial, teman-teman, yaitu ditarik oleh lokomotif CC206 bekas dari Sumatera. Jadi beberapa waktu lalu kan Divre 3 Palembang mengirimkan 7 lokomotif CC206 ke Jawa ya. Nah, ini salah satunya sekarang berdinas kereta api Cikuray, teman-teman, menuju Pasar Senen. Wah, penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang aku berada di depan stasiun Kiara Condong pagi hari jam 7.46. Untuk keberangkatan kereta api Cikuray dari Kiara Condong jam 7.54, teman-teman, kurang lebih 8 menit lagi. Perjalanan ini kelanjutan dari perjalananku naik Kahuripan dari Blitar ke Kiara Condong. Bareng teman-teman juga, Krisna dan Rido. Kayaknya dia udah boarding deh. Langsung aja kita masuk ya. Nah, di Kiara Condong, jadi stasiunnya ada 2 ya, utara dan selatan. Yang utara ini khusus untuk kereta jarak jauh, sedangkan selatan khusus untuk kereta lokal. Nah, Cikuray jam 7.54. Dan perjalanan kali ini masih tetap bareng kiri ya, lapo kiri. Perjalanan kali ini tetap bareng Krisna dan Rido dari Probolinggo. Karena memang ini lanjutan dari trip Kahuripan ya. Kita nyampe di sini tadi jam 7.15 dan kereta Cikuray jam 7.54. Jadi kita di Bandung ini cuma 40 menit. Singkat banget. Oke, langsung aja kita boarding ya. Tempat boardingnya jauh nih. Ini dia, jadi tempat boardingnya ada 2. Bisa manual dicek oleh petugas dan bisa menggunakan face recognition atau scan wajah. Kalau aku pakai scan wajah aja ya, biar cepet. Oke. Nah, ini dia papan keberangkatan kereta api dari stasiun Kiara Condong. Jam 7.54 ada kereta api Cikuray tujuan Pasar Senen. Jam 8.00 ada kereta api tambahan KAC SGU. Itu merupakan pasundan tambahan ya. Karena memang waktu perjalanan kali ini adalah masa libur Nataru, teman-teman. Jadi ada beberapa kereta tambahan nih yang berjalan. Oke, ini dia kereta api Cikuray mulai masuk stasiun Kiara Condong. Lokomotif bekas Sumatera nih guys, 06 1506. Oh, normal. Oh, normal guys. Ternyata rangkaiannya normal untuk ekonomi 1, tapi untuk ekonomi 4 kasih belang, teman-teman. Masa ekonomi premium 2017.
Wah, lur. Nah, kali ini aku naik di ekonomi 1, teman-teman. Beberapa waktu lalu ekonomi 1 masih belang menggunakan premium stainless. Tapi sekarang udah normal ya. Ekonomi 2, ekonomi 1. Nah, jadi dalam perjalanan kali ini aku naik di premium 1, teman-teman, di paling depan. Nah, mengapa aku pilih premium 1? Karena beberapa waktu lalu kan premium 1 pakai stainless ya. Dan aku dapat info itu premium 1 masih tetap stainless. Ternyata udah ganti sekarang. Nah, ini premium 1 udah ganti. Dan nggak apa-apa sih, yang penting lokomotif dinasnya masih sesuai harapan ya, yaitu lokomotif 206 bekas Sumatera. Di sini ya. Zong guys, ya apa? Premium 4 sing 2017 sing belang. Tepat waktu jam 7.54 Cikuray berangkat dari stasiun Kiara Condong. Dan ini tempat dudukku bareng Krisna. Dapat kursi 21 CD dan ternyata lu tembok guys. Tapi untungnya masih dapat kaca dikit lah di depan buat ngerekam-rekam. Di luar prediksi ternyata bukan stainless, sudah di rolling. Astaga. Pakai rangkaian normal nih sih, rangkaian Cikuray sesungguhnya, yaitu premium modifikasi. Perjalanan kali ini dari Kiara Condong ke Pasar Senen ditempuh selama 3 jam 41 menit dengan pemberhentian di stasiun Bandung, Cimahi, Maswati. Di sini kita bersilang dengan kereta api Papandayan, lalu berhenti stasiun Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Pasar Senen, Jakarta. Karena tadi berhenti di Kiara Condong sebentar banget, cuma 2 menit. Untuk review-reviewnya nanti ya, pas di stasiun Bandung. Karena Cikuray berhenti stasiun Bandung sedikit lebih lama. Cuy, Ranbi. Langsung disambut RNB, coy, mantep. Loko dari Sumatera ketemu dengan loko yang dari Sumatera juga nih. Pada pukul 8.02 kereta api Cikuray telah tiba di stasiun Bandung. Berhenti di sini selama 5 menit untuk naik turunkan penumpang. Dan ini dia lokomotifnya, CC206 1506 di Penduk Yogyakarta. Lokomotif ini merupakan mutasian dari Divre 3 Palembang, teman-teman, di Kertapati. Baru datang di Jawa bulan Desember 2025. Baru sekitar 2 minggu lalu lah. Nah, ini masih kinclong ya, karena baru aja melakukan perawatan di Balai Asa Lahat. Nah, P24LT Lahat tanggal 19 November 2025. Cuy. Nah, pertengahan tahun lalu saat aku ke Sumatera, pernah ketemu lokomotif ini dinas kereta api Babaranjang, teman-teman. Babaranjang swasta. Dan sekarang aku di Jawa naik Cikuray, ditarik lokomotif ini. Dan ini dia ekonomi 1 yang aku naiki, bernomor K300502 di Penduk Jakarta. Ekonomi modif premium tahun 2005. Ekonomi 1 untungnya dapat di kereta paling depan ya. Dan ini persiapan berangkat, sinyal udah hijau. Pada pukul 8.07 kereta api Cikuray berangkat dari stasiun Bandung. Dan itu yang dilansir logo merah, rangkaian apa ya? Harina kedatangan. Iya. Harina soalnya. Ini masih percobaan rem ini. Ngerem lagi, guys. Nah, sekarang aku berada di ujung paling depan ekonomi 1. Jadi ekonomi 1 ini paling depan ya. Di depan kita udah langsung lokomotif. Lokomotif ex Sumatera di Kertapati. Nah, ini dia. Dan seperti ini, mari kita lihat toilet di ekonomi 1. Seperti ini. Toiletnya memiliki motif-motif kayu di sini dan menggunakan WC jongkok. Mungkin berbeda di toilet yang di sisi belakang ya. Biasanya yang sisi satunya lagi itu menggunakan WC duduk. Fasilitasnya di sini ada flush, semprotan, wastafel berfungsi dengan baik,
sabun, tisu, dan cermin. Seperti ini. Toiletnya sih standar, tidak luas, tidak sempit, dan kelihatan bersih teman-teman. Tapi sayang banget ya, jendelanya nggak bisa dibuka nih. Wah, padahal logonya logo Sumatera. Prepare yourself and check your pockets. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Oke, pada pukul 8.16 awal 4 menit kereta api Cikuray telah tiba di stasiun Cimahi. Nah, di stasiun Cimahi kita menyusul kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka tujuan Padalarang. Dan di jalur 2 ada kereta api feeder kereta cepat Jakarta-Bandung dari Padalarang tujuan stasiun Bandung. Seperti ini. Oke, kereta api Cikuray baru saja berangkat dari stasiun Cimahi. Dan ini di ekonomi 1 ternyata dapat rangkaian normal, ekonomi modif premium. Padahal kita pesen dari jauh-jauh hari ngincer apa? Premium stainless steel ya. Ternyata udah diganti teman-teman. Memang nggak bisa diprediksi sih, karena rangkaian asli Cikuray itu memang seperti ini. Tapi meskipun gitu masih tetap worth it kok, nyaman banget. Aku naik kereta api Cikuray ini dari Kiara Condong ke Pasar Senen itu cuma 45.000. Murah banget kan? Karena Cikuray ini kereta yang disubsidi. Berbeda dengan kereta api Serayu, harganya 63.000, tapi dapat rangkaian yang ekonomi kasta paling bawah, kursi tegak dan berhadapan adu dengkul. Tapi Cikuray ini worth it banget, 45.000 sudah dapat kelas premium. Nah, saat ini kita melintas langsung stasiun Padalarang, dan stasiun ini gabung dengan stasiun kereta cepat ya. Stasiun kereta cepat ada di sisi kanan dan atas. Dan ekonomi 1 yang aku naiki ini bernomor K300502 di Pedu Ciakaka, merupakan ekonomi modif premium berkapasitas 80 penumpang. Kereta ekonomi ini modifikasi dari Balai Asa Surabaya Gubeng pada tahun 2018 kalau nggak 19 deh, seingatku. Memiliki kapasitas 80 penumpang, separuh kursi hadap depan dan separuh kursi hadap belakang. Dan kursi tengah-tengah berada di nomor 1011 AB dan 1213 CD. Dan untuk jarak antar kursi, legroomnya ya sama seperti kereta premium lainnya sih. Kaki kita masih bisa masuk ke bawah kursi depannya. Untuk jaraknya cuma segini aja, sekitar 3-5 cm. Oke, lanjut. Di depan ada kantong belakang kursi dan kantong resek untuk menyimpan sampah. Di samping ada tirai yang dapat ditutup apabila kepanasan. Di bawah ada tatakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh barang-barang, botol, ataupun yang lainnya. Di bawahnya ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet, ataupun alat elektronik yang berkapasitas rendah. Nah, kursi premium ini juga memiliki reclining seat ya. Di situ ada tuasnya, tinggal ditarik aja dan kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rapat dan lebih nyaman. Lalu di atas ada rak bagasi ala premium stainless ya. Lalu menggunakan AC sentral juga. Dan ini kalau aku perhatiin ada yang unik, CCTV yang biasanya ada di ujung depan dan belakang, ini ada di tengah-tengah teman-teman. Wah, mantep banget ya. Berada di tengah-tengah pas di kursi berhadapan. Jadi semua penumpang bisa terakomodir kelihatan oleh CCTV. Seperti ini guys, Krisna sedang menjelaskan perbedaan reclining. Lumayan ya reclining ya. Lumayan. Mantap coy. Nah, selepas Padalarang, di sebelah kiri kereta kita dapat melihat jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi sayang banget ya,
gak pas kereta cepatnya lewat. Saat ini kita melintas di jembatan Cikubang. Jembatan ini terletak di antara stasiun Cilame dan stasiun Sasaksaan. Jembatan terlihat yang di jauh sana itu merupakan jembatan jalan tol Cipularang. Saat ini kita melintas di stasiun Sasaksaan, yang artinya sebentar lagi kita akan melintas di terowongan Sasaksaan. Nah, ini dia terowongan Sasaksaan. Sebelum beroperasinya kereta cepat, terowongan ini merupakan terowongan kereta api aktif terpanjang di Indonesia, yaitu sepanjang 949 meter. Namun, semenjak kereta cepat beroperasi, terowongan ini bukan lagi menjadi terowongan kereta api terpanjang. Terowongan Sasaksaan dibangun antara tahun 1902 sampai 1903 oleh Stadspoorwegen, perusahaan kereta api zaman Hindia Belanda. Oke, pada pukul 8.50 kereta api Cikuray telah tiba di stasiun Maswati. Di sini kereta api Cikuray masuk jalur belok ya, dan akan berhenti sekitar 5 menit untuk tunggu bersilang dengan kereta api Papandayan. Wah, persilangan sesama kereta api dari dan ke Garut nih teman-teman. Papandayan dari Gambir ke Garut. Oke, ini kereta api Papandayan namanya. Oke, kereta api Papandayan baru saja melintas stasiun Maswati dengan rangkaian eksekutif dan premium stainless generasi pertama dan juga kelas panoramik. Kalau teman-teman sadar, semua kursi panoramik disetting hadap samping semua tuh. Wah, kayaknya seru banget ya. Oke, baru saja kereta api Papandayan melintas langsung stasiun Maswati dan selanjutnya Cikuray lanjut berangkat. Dan kalau aku lihat yang rangkaian belang ini kayaknya cuma ekonomi 4 aja deh, pakai premium 2017. Oke, lanjut berangkat. Oke, pada pukul 8.54 awal 5 menit kereta api Cikuray berangkat stasiun Maswati. Stasiun Maswati ini tidak melayani naik turun penumpang kereta api Cikuray ya, makanya setelah bersilang langsung diizinkan berangkat tanpa tunggu waktu tepat waktu. Oke, sekarang kereta api Cikuray melambat sebelum stasiun Pleret. Nah, jadi setelah stasiun Pleret ini jalurnya single track ya. Dan untuk menuju single track ini kita masih menunggu papasan dengan Parahyangan. Nah, jalur double track di Bandung wilayah barat ini nggak seluruhnya double track ya. Ini tadi double track dari stasiun Cikadongdong sampai stasiun Pleret. Masih ketahan sinyal, berhenti guys di sinyal masuk stasiun Pleret. Kita awal dari jadwal sih, makanya kita ketahan menunggu Parahyangan lewat. Oke, ini persiapan lewat guys.
Oke, itu tadi kita berpapasan dengan kereta api Parahyangan dari Gambir ke Bandung. Dan kalau aku lihat, rangkaiannya memakai rangkaian idel kereta api Gajayana ya, milik tipe Malang dengan kelas eksekutif dan luxury. Saat ini kita melintas langsung stasiun Pleret. Nah, dari stasiun Pleret sampai stasiun Sukatani, jalur kereta api kembali single track. Makanya tadi kereta api Cikuray menunggu di sinyal masuk dulu ya, menunggu Parahyangan lewat. Nah ini dia, jalur sudah mulai single track lagi. Di kiri gak ada, di kanan juga gak ada jalur. Stasiun Sukatani, dan ini kayaknya kembali double track deh. Oke, pada pukul 9.47 terlambat 1 menit, kereta api Cikuray telah tiba di stasiun Purwakarta. Nah, ini dia lokomotif dinas kereta api Cikuray, lokomotif bekas Sumatera. Jadi lokomotif ini merupakan CC206 batch 2 tahun 2015. Sebenarnya lokomotif ini merupakan lokomotif Jawa teman-teman. Tapi pada tahun 2024 itu diperbantukan ke Sumatera untuk dinas kereta api Babarajang swasta. Karena permintaan kereta api Babarajang swasta saat itu melonjak tinggi ya, dan Divre Sumatera membutuhkan lokomotif CC206, makanya mengambil dari lokomotif di Jawa. Nah, setelah Sumatera kedatangan lokomotif CC205 terbaru 2025, maka CC206 yang sebelumnya dikirim ke Sumatera ini dikembalikan lagi ke Jawa teman-teman, dan ini dinas kereta api Cikuray. Jadi lokomotif ini sempat dinas Babaranjang loh, 60 gerbong, gokil. Aku pernah ketemu loko ini di Sumatera. 26 1506 CC206 batch kedua 2015 nomor urut 6. Dulunya milik Dipo KPT, sayangnya nggak kelihatan ya. Sekarang udah diganti Dipo Yogyakarta. Keunikan lokomotif 206 Sumatera ini memiliki livery yang lebih gelap dari CC206 di Jawa. Merahnya lebih gelap, lalu ada cantolan rantai. Nah ini yang warna kuning, kalau di Jawa nggak ada teman-teman. Seperti itu. Selain itu nggak ada bedanya lagi sih, cuma livery, cantolan rantai, dan tulisan PA itu ada di bogi. Woi, ini logonya guys. Oke, persiapan berangkat. Tepat berangkat stasiun Purwakarta. Dan ini di depan kita langsung lokomotif nih. Oke, sekarang kereta api Cikuray persiapan masuk stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ada percabangan ya, pertemuan jalur yang dari arah Semarang. Dan kalau di video sebelumnya, di sini kita balapan dengan KA Peti Kemas. Tapi kita lihat ya, dan kita enggak dengan jalur dari kita agak balapan dengan kereta api Peti Kemas seperti video sebelumnya.
Dan jalur yang di kanan tersebut merupakan jalur yang dari arah Cirebon Semarang. Iki ono SN lawas iki. Posko Telona. Iki lagi ini. Posko Cikampek guys. Cadangan CC06 kereta pembangkit dan gerbong penolong. Wah, tua ini. Stasiun Cikampek. Nah, di sini ada gerbong posko teman. Oke, pada pukul 10.16 terlambat 4 menit kereta api Cikuray telah tiba di stasiun Cikampek. Wah, stasiun Cikampek sekarang udah berubah total ya. Terakhir aku kesini nggak kayak gini deh. Sekarang udah menggunakan peron tinggi dan peron panjang. Bisa sampai depan sana, depan lokomotif. Gokil. Peron tinggi cuy, terakhir kesini peron rendah loh. Sekarang peron tinggi sejajar dengan pintu kereta. Dan di sana ada rangkaian posko cadangan selama Natal tahun baru. Ada CC06, kereta makan pembangkit, dan kereta penolong. Itu kereta penolong tua tuh. Buatan tahun berapa ya? 30-an atau 40-an deh. Wih, ada kereta api Bengawan. Melintas langsung stasiun Cikampek. Nah, itu dia Bengawan dari stasiun Pasar Senen tujuan Purwosari. Melintas langsung di sebelah sana. Jadi di Cikampek ini ada pertemuan jalur ya. Jadi kereta api dari Bandung, kereta api dari Jogja, Semarang itu mulai ketemu di Cikampek. Nah, sekarang kita masuk stasiun Karawang dan bertemu Incrong guys. Apa? Anu Serayu paling. Oh ya Serayu. Serayu. Kita bertemu dengan Serayu guys. Padahal di videoku sebelumnya di Karawang itu ketemu Batavia loh. Oke, pada pukul 10.35 kereta api Cikuray berhenti stasiun Karawang. Tadi kita berpapasan dengan Serayu ya. Serayu udah berangkat tuh. Dari Pasar Senen tujuan Purwokerto via Kiara Condong. Di sini ada juga yang naik yo. Wah, jarak dekat guys. Ya memang harganya murah sih, 45.000. Setara Tarsus atau malah lebih murah. Nah, langsung persiapan berangkat karena kita udah terlambat ya. Harusnya berangkat 10.34. Di jauh sana masih terlihat Serayu baru aja berangkat. Di belakangnya ada Batavia. Batavia sedang ketahan sinyal tuh. Wah, gokil, mepet banget jadwalnya guys. Oke, pada pukul 10.37 terlambat 3 menit kereta api Cikuray berangkat stasiun Karawang. Nah, ini kita berpapasan dengan kereta api Batavia. Dari stasiun Gambir tujuan Solo Balapan dengan kelas ekonomi dan eksekutif Style New Generation. Nah, kereta api Batavia itu kereta api fakultatif ya, yang hanya berjalan di weekend dan libur panjang. Dan karena sekarang libur masa Natal tahun baru, jadi Batavia jalan tiap hari selama masa Nataru. Kereta api Cikuray berhenti stasiun Cikarang. Di sebelah sana ada rangkaian kereta api Walahar dari stasiun Purwakarta tujuan akhir Cikarang, teman-teman. Oke, kita berpapasan. Apa ini? Stainless dan luxury. Dua luxury lagi. Oke, saat ini kereta api Cikuray berangkat stasiun Bekasi.
berbarengan dengan KRL yang berangkat juga arah Jatinegara. Wah, balapan nih guys, karena dari Bekasi sampai Jatinegara jalurnya sudah double track, 2 jalur khusus KRL dan 2 jalur khusus kereta api jarak jauh yang ditarik lokomotif. KRL-nya masih berjalan pelan karena masih melewati Wesel Belok. Sedangkan kereta api Cikuray karena ditarik lokomotif, maka akselerasinya lebih pelan daripada KRL. Kita lihat nanti ya siapa yang menang ketika KRL udah melewati Wesel Belok. Nah, KRL yang kita balap saat ini adalah KRL seri TM6000. Kesalip lagi. Setelah menyusul KRL TM6000, kita menyusul lagi KRL di depannya, yaitu KRL CRRC. KRL baru nih guys, buatan Cina. Oke, pada pukul 11.37 terlambat 14 menit kereta api Cikuray telah tiba di stasiun Jatinegara. Nah, setelah Jatinegara ini pemberhentian terakhir yaitu Pasar Senen. Penumpang yang turun Jatinegara banyak banget guys. Dan ini sinyalnya udah hijau nih, langsung persiapan berangkat. Oke, alhamdulillah sampai Pasar Senen. Oke, pada pukul 11.48 terlambat 13 menit kereta api Cikuray telah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Masuk jalur 6 guys, jalurnya KRL. Males banget deh. Kalau masuk jalur ini kita masih turun lewat tangga ke pintu keluar. Dan ini lokomotifnya langsung dilangsir ya, dilepas dari rangkaian. Dan oke, mari kita lihat rangkaian Cikuray. Ini ekonomi 123 pakai yang modif. Ini kereta makan pembangkit premium 2017 yang biasa dipakai di Jayakarta. Premium 4. Nah, ini yang belang. Yang masih belang nih teman-teman, menggunakan premium 2017 A301749 premium 2017 dan premium 567 menggunakan premium modifikasi rangkaian asli Cikuray. Dan kereta api Cikuray ini langsung langsir dan langsung balik ke Depo Cipinang karena nanti sore akan berangkat lagi ke Garut teman-teman, dengan keberangkatan dari Pasar Senen sekitar jam 5 sore. Dan itu tadi perjalananku naik kereta api Cikuray. Yang awalnya aku ngira bakal dapat premium stainless steel, ternyata dapat premium modifikasi rangkaian aslinya. Tapi meskipun gitu, perjalanan kali ini seru juga karena ditarik lokomotif CC26 yang baru saja tiba dari Sumatera. Gokil. Dan oke, sekian dulu untuk trip kali ini naik Cikuray dari Kiara Condong ke Pasar Senen Jakarta. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.